Ini adalah sebuah kisah legenda yang menceritakan tentang sebuah tanah yang penuh dengan keajaiban dan cahaya abadi, tempat di mana manusia dan alam hidup dalam harmoni sempurna. Tanah ini, yang dikenal dengan nama Tanah Seribu Cahaya, dipercaya sebagai tempat yang memberikan kedamaian, kebijaksanaan, dan pengajaran tentang pengorbanan sejati. Cerita ini mengisahkan perjalanan sejumlah individu yang datang untuk mencari kedamaian dan makna dalam hidup mereka. Dimulai dengan seorang pemuda bernama Arif yang datang ke Tanah Seribu Cahaya untuk mencari kebahagiaan. Namun melalui perjalanan ini, ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati terletak dalam pengorbanan dan memberi tanpa mengharap balasan. Arif belajar bahwa kedamaian yang ia cari tidak dapat ditemukan dalam dunia yang materialistik, melainkan melalui hubungan yang tulus dengan sesama dan alam sekitar. Mari kita lanjut ke kisah lengkapnya. Dahulu kala, di zaman yang sangat jauh, ada sebuah kerajaan yang tersembunyi di balik kabut tebal yang meliputi lembah-lembah hijau dan pegunungan yang tinggi. Kerajaan ini dikenal dengan nama Tanah Seribu Cahaya, karena sinar yang memancar dari tanahnya begitu terang, seakan dunia ini diciptakan dari cahaya itu sendiri. Penduduknya hidup dalam kedamaian, dipenuhi dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Namun, asal-usul tanah ini tidak diketahui oleh banyak orang, bahkan oleh mereka yang hidup di dalamnya. Semua orang hanya mendengar cerita dari para tetua yang menceritakan tentang asal-muasal keajaiban yang mereka rasakan. Tanah Seribu Cahaya berawal dari sebuah legenda kuno yang menceritakan tentang seorang dewa yang bernama Sang Surya. Sang Surya adalah dewa matahari yang sangat kuat, dengan kekuatan untuk menciptakan cahaya dan kehidupan. Namun, Sang Surya merasa bahwa dunia yang ia ciptakan terasa kering dan suram. Ia ingin menciptakan sebuah tempat yang penuh dengan cahaya dan kebaikan, tempat di mana kehangatan dan kedamaian bisa dirasakan oleh semua makhluk hidup. Pada suatu hari, Sang Surya memutuskan untuk turun ke dunia manusia, membawa cahaya yang tak terhingga. Dengan tangan yang penuh kekuatan, ia menciptakan sebuah tanah yang begitu subur, dipenuhi dengan cahaya yang berkilauan di setiap sudutnya. Tanah itu bukan hanya dipenuhi dengan cahaya, tetapi juga penuh dengan keindahan alam yang mempesona. Pepohonan yang tumbuh di sana menghasilkan buah-buahan yang tidak pernah layu, dan bunga-bunga yang tumbuh mekar dengan warna yang tidak pernah pudar. Dewa Sang Surya memberi nama tempat itu Tanah Seribu Cahaya, karena setiap sudutnya dipenuhi dengan kilauan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tanah ini menjadi tempat perlindungan bagi para makhluk yang ingin mencari ketenangan dan kebahagiaan. Seiring berjalannya waktu, Tanah Seribu Cahaya menjadi terkenal di seluruh penjuru dunia, dan banyak orang berbondong-bondong untuk datang dan merasakan keajaiban yang ada di sana. Namun, meskipun tanah itu penuh dengan keindahan, ada satu hal yang membuat Tanah Seribu Cahaya berbeda dari tempat lain. Setiap malam, tanah ini akan bersinar lebih terang, seolah-olah ribuan bintang muncul dari permukaan tanah itu sendiri. Cahaya yang memancar bukan hanya berasal dari langit, tetapi juga dari dalam tanah itu sendiri. Orang-orang yang datang ke sana akan merasa seolah-olah mereka berada di dunia lain, dunia yang penuh dengan cahaya dan kehidupan yang abadi. Menurut legenda, cahaya yang memancar dari Tanah Seribu Cahaya bukan hanya simbol keindahan, tetapi juga merupakan lambang kekuatan Sang Surya yang terus memelihara dunia ini. Dalam keheningan malam, tanah ini akan bersinar dengan lebih terang, dan mereka yang berada di sana akan merasakan kedamaian yang mendalam, seakan seluruh dunia berhenti sejenak, memberi ruang untuk perasaan yang tulus dan murni. Namun, ada misteri yang menyelubungi Tanah Seribu Cahaya. Tidak ada yang tahu dengan pasti mengapa tanah itu begitu istimewa, atau bagaimana Sang Surya bisa menciptakannya. Banyak orang percaya bahwa tanah ini adalah hadiah dari para dewa untuk umat manusia, sebuah hadiah yang tak ternilai harganya. Tapi, ada juga yang berpendapat bahwa cahaya itu berasal dari energi yang sangat kuat, yang terus mengalir dari inti bumi, memberikan kehidupan yang tidak terbatas bagi segala sesuatu yang tumbuh di atasnya. Satu hal yang pasti, Tanah Seribu Cahaya menjadi tempat yang penuh dengan energi positif, di mana setiap orang yang datang akan merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Tanah ini telah menjadi simbol dari kehidupan yang penuh dengan harapan dan impian, dan orang-orang yang datang ke sana akan selalu merasa diberkati oleh keajaiban yang ada di sekitar mereka. Tanah ini bukan hanya tempat yang indah, tetapi juga tempat yang penuh dengan makna dan kisah yang tak pernah usai. Pembangunan kerajaan-kerajaan di sekitar Tanah Seribu Cahaya pun berkembang dengan pesat. Namun, meskipun banyak orang yang datang, hanya sedikit yang benar-benar memahami esensi dari tanah ini. Banyak yang datang untuk mencari kekayaan,
Namun mereka tidak pernah menemukan apa yang mereka cari. Karena sebenarnya, Tanah Seribu Cahaya tidak memberikan kekayaan materi, tetapi kekayaan jiwa dan hati yang lebih berharga dari segala harta dunia. Cerita tentang Tanah Seribu Cahaya pun terus berlanjut dari generasi ke generasi. Setiap orang yang datang dan tinggal di sana merasakan perubahan dalam diri mereka. Mereka menjadi lebih bijaksana, lebih penyayang, dan lebih penuh kasih. Tanah ini bukan hanya sekadar tempat, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang membawa seseorang lebih dekat dengan kedamaian sejati. Tanah Seribu Cahaya tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh berbagai makhluk mitologi yang memiliki kekuatan luar biasa. Makhluk-makhluk ini dipercaya sebagai penjaga tanah yang penuh cahaya, dan mereka memiliki hubungan yang erat dengan Sang Surya, Sang Dewa Matahari. Beberapa makhluk ini tampak seperti manusia, namun memiliki ciri khas yang membedakan mereka dengan manusia biasa. Ada yang memiliki sayap besar yang memancarkan cahaya, ada pula yang memiliki tubuh yang transparan seperti cahaya yang memancar dari tanah itu sendiri. Di antara makhluk-makhluk mitologi yang ada, yang paling terkenal adalah Sang Naga Cahaya. Sang Naga Cahaya adalah penjaga utama Tanah Seribu Cahaya. Dengan tubuh besar yang dilapisi sisik bercahaya, Sang Naga Cahaya mampu terbang tinggi di langit tanpa menimbulkan suara apapun. Ia hanya akan turun ke tanah ketika ada yang membutuhkan pertolongannya, atau ketika ada ancaman yang datang dari luar yang mencoba merusak kedamaian Tanah Seribu Cahaya. Selain Sang Naga Cahaya, ada juga makhluk-makhluk lainnya yang tinggal di tanah ini. Mereka adalah para peri yang hidup di antara pepohonan, para makhluk air yang tinggal di danau-danau yang bersinar, dan bahkan burung-burung langka yang hanya bisa ditemukan di Tanah Seribu Cahaya. Setiap makhluk ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan tanah yang penuh cahaya ini. Para peri yang tinggal di tanah ini dipercaya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan segala penyakit. Mereka memiliki cahaya yang keluar dari tangan mereka yang dapat menyembuhkan luka, menghilangkan rasa sakit, dan bahkan mengembalikan kehidupan pada tanaman yang hampir mati. Para makhluk air di danau-danau berfungsi untuk menjaga kelestarian ekosistem di Tanah Seribu Cahaya, memastikan bahwa tidak ada yang merusak kehidupan yang ada di dalamnya. Burung-burung langka yang terbang di langit Tanah Seribu Cahaya memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan. Setiap kali mereka berkicau, mereka memberikan tanda-tanda yang dapat membantu penduduk tanah ini untuk memahami apa yang akan terjadi. Mereka adalah simbol kebijaksanaan, dan suara mereka dianggap sebagai petunjuk dari para dewa. Keberadaan makhluk-makhluk mitologi ini menambah keajaiban di Tanah Seribu Cahaya. Setiap pendatang yang datang ke tanah ini akan merasakan kehadiran mereka, meskipun tidak selalu bisa melihatnya dengan mata kepala. Ada yang merasa angin sepau-sepau yang membawa keharuman bunga, atau mendengar suara riang burung yang berkicau meski tidak ada burung yang terlihat. Semuanya adalah tanda dari makhluk-makhluk ini yang hadir di setiap sudut tanah ini. Namun, meskipun Tanah Seribu Cahaya penuh dengan makhluk-makhluk luar biasa, mereka hidup dalam kedamaian dan harmoni. Tidak ada pertarungan, tidak ada persaingan. Semua makhluk hidup saling mendukung satu sama lain untuk menjaga keseimbangan alam. Keberadaan mereka adalah bagian dari misteri besar yang melingkupi Tanah Seribu Cahaya, sebuah tempat yang penuh dengan keajaiban yang tak terungkapkan. Meskipun banyak orang yang datang mencari kekayaan atau kebijaksanaan, hanya mereka yang memiliki hati yang tulus dan murni yang bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk ini. Makhluk-makhluk ini tidak bisa dilihat oleh sembarang orang, hanya oleh mereka yang benar-benar siap untuk menerima keajaiban yang ditawarkan oleh Tanah Seribu Cahaya. Mereka adalah penjaga yang setia, dan tanpa mereka, tanah ini tidak akan pernah seindah dan sebercahaya seperti yang ada sekarang. Tanah Seribu Cahaya bukan hanya terkenal karena cahayanya yang memancar tanpa henti, tetapi juga karena keajaiban alam yang menakjubkan. Setiap elemen di dalam tanah ini tampak seperti sesuatu yang telah dicampur dengan keajaiban ilahi. Pohon-pohon yang tumbuh di Tanah Seribu Cahaya tidak hanya memiliki daun-daun yang hijau dan rimbun, tetapi juga memancarkan cahaya lembut di malam hari, sehingga hutan ini seakan dipenuhi dengan cahaya bintang yang tidak pernah padam. Ada pula bunga-bunga yang beraneka warna, yang setiap kelopaknya tampak bersinar seperti berlian, seakan memberikan janji akan kehidupan yang abadi dan tak ternilai. Di sepanjang sungai yang mengalir di dalam tanah ini, airnya tampak sangat jernih dan berkilauan. Tidak hanya sekadar air yang mengalir, tetapi ada semacam energi yang mengalir bersamanya, yang memberi kehidupan pada setiap makhluk yang mengonsumsinya. Tanaman yang tumbuh di sepanjang sungai ini juga sangat unik.
Mereka memiliki kemampuan untuk bertumbuh lebih cepat dan lebih subur dibandingkan dengan tanaman di tempat lain. Bahkan, beberapa tanaman di Tanah Seribu Cahaya diyakini dapat menyembuhkan penyakit hanya dengan berada di dekatnya. Namun, yang paling luar biasa adalah keberadaan hewan-hewan yang tinggal di sini. Di Tanah Seribu Cahaya, hewan-hewan tidak hanya hidup, tetapi mereka seolah-olah diberkahi dengan kemampuan yang luar biasa. Ada rusa dengan tanduk yang bercahaya, yang dapat berlari dengan kecepatan yang tak terjangkau oleh hewan lainnya. Ada juga burung yang memiliki kemampuan untuk berbicara dengan manusia, memberikan petunjuk dan nasihat bijak yang datang dari jauh dalam dimensi waktu yang tak dapat dijelaskan oleh manusia biasa. Setiap hewan yang ada di Tanah Seribu Cahaya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang rapuh namun sangat kuat ini. Mereka bukan hanya menjadi bagian dari alam, tetapi mereka adalah bagian dari sebuah keharmonisan yang mendalam yang tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh manusia biasa. Dalam kehidupan mereka, ada pesan tentang keharmonisan, tentang hidup bersama tanpa ada yang saling merusak, dan tentang pentingnya menjaga segala hal yang ada di sekitar kita dengan penuh cinta dan rasa hormat. Keajaiban alam yang ada di Tanah Seribu Cahaya tidak berhenti pada kehidupan tumbuhan dan hewan saja. Tanah ini juga dipenuhi dengan elemen-elemen alam yang sangat unik, seperti batu-batu yang bisa menyimpan cahaya, dan langit yang selalu terlihat cerah meskipun tanpa matahari. Langitnya, yang tidak pernah gelap, selalu memancarkan cahaya lembut yang menciptakan suasana yang penuh kedamaian. Bintang-bintang di langit Tanah Seribu Cahaya bukan hanya bintang biasa, tetapi bintang-bintang yang memiliki kekuatan untuk memberikan petunjuk bagi mereka yang mencari arah dalam hidup. Di tanah ini, kehidupan tidak hanya abadi dalam bentuk alam yang berkembang dengan subur, tetapi juga dalam hal waktu. Waktu di Tanah Seribu Cahaya tidak bergerak dengan cara yang sama seperti di dunia luar. Di sini, waktu seperti mengalir dengan sangat lambat, memberikan kesempatan bagi setiap makhluk untuk hidup dalam kedamaian dan refleksi. Penduduk Tanah Seribu Cahaya, baik manusia maupun makhluk mitologi, dapat menikmati hidup tanpa terburu-buru, dan mereka mampu merenung dalam kedamaian, menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Mereka yang datang ke Tanah Seribu Cahaya dan tinggal di sana akan merasakan perubahan besar dalam diri mereka. Banyak dari mereka yang datang dengan beban hidup yang berat, dengan masalah yang tak terpecahkan, tetapi setelah tinggal di tanah ini, mereka merasa ringan, seperti beban berat yang mereka bawa selama ini telah lenyap begitu saja. Mereka merasa diberkahi dengan energi yang mengalir dari tanah dan alam sekitar mereka, yang memberikan ketenangan yang sangat dalam. Namun, meskipun kehidupan di Tanah Seribu Cahaya begitu damai dan penuh dengan keajaiban, ada satu rahasia besar yang tersimpan rapat-rapat. Para penjaga tanah ini, yang termasuk para makhluk mitologi dan Sang Surya sendiri, tahu bahwa tidak semua orang bisa tinggal selamanya di tanah yang penuh cahaya ini. Hanya mereka yang benar-benar layak, yang memiliki hati yang tulus dan penuh kasih, yang bisa merasakan kedamaian sejati. Mereka yang datang dengan niat buruk atau egois, meskipun bisa merasakan keajaiban sementara, akan merasakan bahwa mereka tidak bisa bertahan lama. Bahkan dalam kedamaian yang luar biasa ini, ada sebuah ujian yang menanti setiap orang yang datang. Ujian ini tidak berbentuk pertarungan atau pertempuran, tetapi lebih kepada ujian batin yang harus dijalani oleh setiap individu. Mereka yang berhasil melewati ujian batin ini akan diberkahi dengan kebijaksanaan dan kedamaian yang sejati. Mereka akan memahami bahwa Tanah Seribu Cahaya bukan hanya sekadar tempat yang indah, tetapi sebuah pelajaran hidup yang sangat dalam. Hanya mereka yang mampu melihat keindahan sejati dalam kesederhanaan, yang mampu menjaga keseimbangan antara dunia luar dan dalam diri mereka, yang bisa merasa sepenuhnya hidup di Tanah Seribu Cahaya. Tanah ini mengajarkan bahwa kehidupan yang sejati adalah kehidupan yang penuh dengan penghargaan terhadap alam dan sesama, serta memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya menjaga dunia ini dengan kasih dan hormat. Di balik segala keindahan dan kedamaian yang ada di Tanah Seribu Cahaya, terdapat sisi yang lebih gelap, yang jarang diketahui oleh banyak orang. Meskipun tanah ini dipenuhi dengan cahaya yang tak terputus, ada kalanya cahaya itu pun harus diuji dengan kegelapan. Kegelapan ini bukan berarti keburukan atau kehancuran, melainkan sebuah ujian yang datang dari dalam diri setiap individu yang tinggal di sana. Ujian ini mengajarkan tentang keberanian sejati, bukan dalam hal fisik, tetapi dalam hal keberanian untuk menghadapi ketakutan dan keraguan dalam diri. Kegelapan yang datang seringkali muncul dalam bentuk bayangan atau tantangan yang harus dihadapi oleh mereka yang tinggal di Tanah Seribu Cahaya. Ini adalah momen ketika seseorang dihadapkan dengan sisi gelap dari dirinya,
dengan ketakutan yang telah lama terpendam, atau dengan keraguan yang menghalangi mereka untuk mencapai kedamaian sejati. Hanya dengan menghadapi kegelapan ini, seseorang dapat benar-benar menyentuh cahaya yang ada dalam dirinya dan menemukan keberanian yang sesungguhnya. Pernah ada seorang pemuda yang datang ke Tanah Seribu Cahaya, penuh dengan semangat dan harapan untuk mencari kebijaksanaan. Namun, saat ia tinggal lebih lama di sana, ia mulai merasakan ada ketakutan dalam dirinya yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Ketakutan itu datang dalam bentuk bayangan yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Ia merasa terjebak dalam perasaan takut yang semakin menghimpit jiwanya. Namun, di tengah rasa takut yang menghantuinya, ia bertemu dengan Sang Naga Cahaya yang berkata dengan bijaksana, "Untuk bisa hidup dalam cahaya, kamu harus berani menghadapi bayangan dalam dirimu." Sang Naga Cahaya mengajarkan bahwa keberanian sejati tidak datang dari kekuatan fisik, tetapi dari kemampuan untuk menghadapi kegelapan yang ada dalam diri kita dan mengubahnya menjadi cahaya. Pemuda itu mulai menjalani perjalanan batin yang mendalam, menghadapinya dengan tekad untuk mengalahkan rasa takut yang telah menguasai dirinya. Dalam perjalanannya, ia belajar untuk menerima kegelapan sebagai bagian dari dirinya, bukan sebagai musuh yang harus dikalahkan. Ia mulai menyadari bahwa kegelapan itu hanya ada untuk mengajarkannya tentang keberanian, dan bahwa dalam setiap kegelapan, ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Proses ini tidak mudah, dan pemuda itu harus berjuang dengan keras untuk mengatasi ketakutan yang ada dalam dirinya. Tetapi, seiring waktu, ia mulai merasa bahwa ia telah berubah. Ia menjadi lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih penuh kasih. Ia merasa lebih terhubung dengan Tanah Seribu Cahaya, dan merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Melalui pengalaman ini, pemuda itu akhirnya menyadari bahwa keberanian yang sejati datang bukan dari menghindari kegelapan, tetapi dari menghadapinya dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan. Tanah Seribu Cahaya mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang mencari cahaya, tetapi juga tentang belajar untuk melihat dan menghadapinya dengan hati yang penuh pengertian. Setiap orang yang datang ke Tanah Seribu Cahaya akan menghadapi ujian yang berbeda-beda. Namun, di antara berbagai ujian yang ada, ujian yang paling berat adalah ujian hati dan keikhlasan. Tanah ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai ketika seseorang mampu memberikan tanpa mengharap imbalan, ketika seseorang mampu mengasihi tanpa mengukur seberapa banyak cinta yang diterima. Keikhlasan hati adalah kunci untuk merasakan kedamaian yang abadi, dan Tanah Seribu Cahaya menanti mereka yang siap untuk menjalani ujian ini. Cerita tentang ujian hati ini bermula dengan seorang wanita muda bernama Rani, yang datang ke Tanah Seribu Cahaya dengan harapan untuk mencari kedamaian setelah mengalami penderitaan yang mendalam dalam hidupnya. Ia telah kehilangan orang yang sangat ia cintai, dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan rasa kehilangan yang mendalam. Rani datang dengan niat untuk mencari kebahagiaan, namun tanpa disadari, ia membawa serta beban emosional yang berat, yang mempengaruhi cara dia melihat dunia di sekelilingnya. Ketika Rani tiba di Tanah Seribu Cahaya, ia terpesona oleh keindahan alam dan ketenangan yang ada di sana. Ia merasa seolah-olah dunia ini adalah tempat yang sempurna untuk melupakan segala kesedihannya. Namun, semakin lama ia tinggal di sana, semakin ia merasakan sebuah kekosongan dalam hatinya. Meskipun segala sesuatu di sekitar dirinya sangat indah, ia merasa tidak bisa menikmati kedamaian yang ada, karena hatinya terus dibelenggu oleh rasa kehilangan yang mendalam. Suatu hari, saat Rani berjalan sendirian di hutan yang penuh cahaya, ia bertemu dengan seorang pria tua yang tampak bijaksana. Pria itu, yang dikenal sebagai Sang Penuntun, berkata kepadanya, "Keikhlasan hati adalah kunci untuk membuka pintu kedamaian. Jika kamu ingin merasakan kedamaian yang sejati, kamu harus belajar memberi tanpa mengharap balasan." Rani merasa bingung mendengar kata-kata itu, karena selama ini ia selalu mencari cinta dan perhatian untuk mengisi kekosongan dalam hatinya. Sang Penuntun melanjutkan, "Cinta sejati datang bukan dari apa yang kita terima, tetapi dari apa yang kita berikan. Kamu harus belajar untuk memberi dengan hati yang tulus, tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan." Rani mulai merenung, mencoba memahami apa yang dimaksud oleh Sang Penuntun. Dalam hati, ia merasa ragu apakah ia bisa melepaskan rasa sakitnya dan memberikan cinta tanpa mengharapkan imbalan. Namun, ia tahu bahwa untuk menemukan kedamaian sejati, ia harus mencoba. Hari demi hari, Rani mulai melatih dirinya untuk memberi lebih banyak kepada orang lain, baik itu cinta, perhatian, maupun bantuan tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan.
Meskipun pada awalnya ia merasa sulit untuk melakukannya, perlahan-lahan hatinya mulai terbuka. Ia merasa bahwa dengan memberi tanpa pamrih, ia mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hati yang dulu penuh dengan kesedihan dan penyesalan kini mulai dipenuhi dengan rasa syukur dan cinta yang murni. Keikhlasan yang ia tunjukkan mulai memancar ke sekelilingnya, dan tanah seribu cahaya pun merespons dengan memberikan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Setiap langkahnya di tanah ini dipenuhi dengan energi positif yang mengalir melalui dirinya. Rani merasa bahwa beban emosional yang selama ini ia bawa mulai terangkat, dan ia mulai merasa lebih ringan dan bahagia. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa memberi dengan hati yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan. Namun, ujian keikhlasan ini tidak berhenti begitu saja. Rani dihadapkan pada sebuah ujian besar, ketika ia diminta untuk memilih antara menyelamatkan dirinya sendiri, atau menyelamatkan seseorang yang sangat ia cintai. Ujian ini menguji kedalaman hatinya, seberapa besar keikhlasan yang ia miliki. Meskipun hatinya berat, ia memilih untuk mengorbankan dirinya demi orang lain, dan dalam pengorbanan itu, ia menemukan kedamaian yang lebih besar lagi. Tanah seribu cahaya menyaksikan pengorbanan Rani dan memberinya berkah yang tak ternilai. Keikhlasan yang ia tunjukkan bukan hanya membawa kedamaian bagi dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh tanah ini. Dalam ketulusan hati, Rani menemukan bahwa kedamaian yang sejati tidak hanya berasal dari keindahan alam, tetapi juga dari kemampuan untuk mengasihi dan memberi tanpa syarat. Ia akhirnya menyadari bahwa tanah seribu cahaya bukan hanya tentang menikmati keajaiban, tetapi juga tentang belajar memberikan keajaiban itu kepada dunia. Setelah melalui ujian hati ini, Rani merasa bahwa dirinya telah berubah. Ia tidak lagi merasa terbelenggu oleh masa lalu, dan ia bisa merasakan kedamaian yang abadi dalam dirinya. Dengan penuh syukur, ia memandang tanah seribu cahaya, merasa berterima kasih atas segala pelajaran yang telah diberikan. Tanah ini telah mengajarkan padanya tentang arti sejati dari keikhlasan dan cinta yang tulus, dan ia merasa bahwa hidupnya kini telah menemukan makna yang lebih dalam. Tanah seribu cahaya adalah tempat di mana waktu terasa berjalan dengan sangat berbeda. Di sini, waktu tidak terikat oleh aturan dunia luar, dan hidup seakan berjalan dalam lingkaran tak terbatas. Bagi mereka yang datang untuk mencari keabadian, tanah seribu cahaya menyimpan rahasia besar tentang waktu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang siap. Tanah ini tidak hanya memberi kehidupan yang panjang, tetapi juga mengajarkan bahwa keabadian sejati bukan hanya tentang hidup tanpa akhir, tetapi tentang hidup dengan makna yang mendalam. Legenda mengatakan bahwa Sang Surya, yang menciptakan tanah seribu cahaya, juga memberi hadiah kepada tanah ini berupa waktu yang mengalir dengan cara yang unik. Waktu di sini tidak bergerak dengan cara biasa, melainkan mengalir seperti sungai yang membelok, kadang melambat, kadang mempercepat. Mereka yang tinggal di tanah seribu cahaya akan merasa bahwa waktu tidak lagi menjadi beban, dan mereka tidak lagi merasa terburu-buru dalam menjalani kehidupan. Namun, ada sebuah misteri yang mendalam tentang bagaimana waktu berjalan di tanah seribu cahaya. Para penduduk yang tinggal di sana merasa seolah-olah mereka bisa merasakan waktu yang melambat saat mereka merenung atau bermeditasi. Mereka yang mencari jawaban tentang hidup dan alam semesta dapat merasakan bagaimana waktu terasa berhenti saat mereka benar-benar terhubung dengan diri mereka sendiri dan alam sekitar. Dalam keheningan itu, mereka menemukan kedamaian yang tidak bisa diukur dengan waktu. Suatu hari, seorang pemuda yang datang ke tanah seribu cahaya mencoba memahami rahasia waktu ini. Ia telah lama merasa terburu-buru dalam hidupnya, selalu berusaha mengejar waktu, berusaha mencapai tujuan tanpa pernah merasa puas. Namun, setelah tinggal beberapa lama di tanah ini, ia merasa bahwa hidupnya menjadi lebih tenang dan lebih berarti. Ia merasa bahwa waktu tidak lagi menjadi musuh, melainkan teman yang bisa diajak berkolaborasi untuk menjalani hidup yang lebih penuh kesadaran. Pemuda itu kemudian bertemu dengan seorang wanita tua yang bijaksana, yang dikenal sebagai penjaga waktu. Wanita itu mengajarkan kepadanya bahwa keabadian bukanlah tentang hidup tanpa akhir, tetapi tentang hidup dengan penuh perhatian dan kedamaian di setiap detiknya. Waktu adalah hadiah, kata penjaga waktu, dan kita harus belajar untuk menghargainya, bukan mengejarnya. Keabadian sejati datang ketika kita hidup dalam kesadaran penuh, menikmati setiap momen yang ada. Pemuda itu mulai memahami bahwa hidup yang penuh dengan kesadaran adalah hidup yang abadi, karena setiap momen yang kita jalani dengan penuh perhatian akan membawa kedamaian yang bertahan selamanya. Ia menyadari bahwa keabadian bukan hanya tentang hidup panjang,
tetapi tentang hidup yang penuh makna, yang mengalir dengan damai dalam waktu yang terus berjalan. Tanah Seribu Cahaya bukan hanya tempat untuk menemukan kedamaian atau keajaiban alam. Di dalam tanah yang penuh dengan cahaya ini, ada pelajaran besar yang lebih dalam, yaitu tentang pengorbanan yang membawa pada keabadian sejati. Pengorbanan yang dimaksud di sini bukanlah pengorbanan yang tampak atau dipaksakan, melainkan pengorbanan yang datang dari hati yang tulus, dari niat yang murni untuk memberi tanpa mengharap apapun kembali. Tanah ini mengajarkan bahwa dalam setiap pengorbanan yang kita lakukan dengan penuh kesadaran, kita akan menemukan keabadian, bukan hanya dalam kehidupan kita, tetapi juga dalam dampaknya terhadap dunia di sekitar kita. Cerita tentang pengorbanan ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Arif, yang datang ke Tanah Seribu Cahaya dengan tujuan untuk mencari kebahagiaan dan kemakmuran. Arif hidup dalam dunia yang penuh dengan persaingan dan ambisi. Ia merasa bahwa untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, ia harus berjuang dengan keras, mengejar segala sesuatu tanpa memperdulikan apa atau siapa yang ada di sekitarnya. Ia berpikir bahwa kebahagiaan bisa dicapai dengan memiliki lebih banyak harta, lebih banyak kekuasaan, dan lebih banyak pengakuan dari orang lain. Namun, ketika Arif tiba di Tanah Seribu Cahaya, ia mulai merasakan perbedaan yang mencolok antara dunia yang ia tinggalkan dan dunia yang baru ini. Tanah Seribu Cahaya tidak mendorongnya untuk mengejar hal-hal material atau kekuasaan. Sebaliknya, tanah ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari kemampuan untuk memberi, untuk mengorbankan keinginan pribadi demi kebaikan orang lain dan untuk hidup dalam harmoni dengan alam. Arif merasa bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Ia tidak pernah diajarkan untuk memberi tanpa mengharap kembali, dan ia tidak tahu apakah ia mampu melakukan itu. Suatu hari, Arif bertemu dengan seorang wanita tua yang dikenal sebagai penjaga cahaya. Wanita itu adalah sosok yang penuh kebijaksanaan dan mengajarkan Arif tentang arti pengorbanan sejati. Kebahagiaan bukanlah milik mereka yang hanya mengambil untuk diri mereka sendiri, kata penjaga cahaya. Kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan oleh mereka yang rela memberikan apa yang mereka miliki untuk orang lain, untuk menciptakan kedamaian dan keseimbangan di dunia ini. Arif merasa tertegun, karena selama ini ia selalu berpikir bahwa hidup adalah tentang mendapatkan sebanyak-banyaknya, bukan memberi. Penjaga cahaya melanjutkan, kamu harus belajar untuk melepaskan segala hal yang tidak lagi berguna bagimu, termasuk keinginan untuk memiliki segala sesuatu. Saat kamu mampu melepaskan itu semua, kamu akan merasakan kedamaian yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Arif mulai merenung mendalam, mencoba memahami kata-kata tersebut. Ia merasa seperti telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejar hal-hal yang tidak pernah benar-benar memberinya kebahagiaan sejati. Kini, ia dihadapkan pada kenyataan bahwa kebahagiaan yang sejati datang bukan dari akumulasi harta atau prestasi, tetapi dari memberi tanpa mengharap balasan. Seiring berjalannya waktu, Arif mulai mengubah cara hidupnya. Ia mulai memberi kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, mulai berbagi apa yang ia miliki dengan penuh kasih. Ia memberi bukan karena merasa terpaksa, tetapi karena hatinya merasa tergerak untuk melakukannya. Pengorbanan yang ia lakukan semakin membuatnya merasakan kedamaian yang luar biasa. Hatinya yang dahulu penuh dengan rasa iri dan kekosongan kini dipenuhi dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Ia merasa lebih hidup, lebih terhubung dengan alam dan sesama, dan yang paling penting, ia merasa lebih damai. Namun, ujian terbesar bagi Arif datang saat ia dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit. Suatu hari, sebuah bencana datang menghampiri Tanah Seribu Cahaya. Sebuah kebakaran besar mulai mengancam kehancuran di bagian utara tanah itu. Banyak makhluk hidup yang tinggal di sana, baik manusia maupun hewan, terjebak dalam kobaran api. Arif yang kini telah berubah, merasa bahwa ini adalah saatnya untuk melakukan pengorbanan terbesar dalam hidupnya. Tanpa ragu, ia berlari menuju area yang terbakar untuk menyelamatkan mereka yang terjebak, meskipun ia tahu bahwa ia juga bisa terkena bahaya yang sama. Dalam perjalanan menuju titik bahaya, Arif disadarkan oleh kenyataan bahwa ia tidak lagi takut mati. Ia tidak lagi menginginkan hidup yang panjang atau penuh kekayaan, tetapi ia hanya ingin memastikan bahwa hidupnya memiliki makna, bahwa ia telah memberi kepada dunia dengan sepenuh hati. Saat ia sampai di lokasi kebakaran, ia menemukan banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Tanpa berpikir panjang, ia mulai membantu evakuasi, membawa mereka yang terluka dan membutuhkan pertolongan keluar dari zona bahaya. Dengan pengorbanan yang besar itu, Arif berhasil menyelamatkan banyak jiwa. Namun,
Ia sendiri terluka parah dalam prosesnya. Dalam kondisi sekarat, Arif merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia tahu bahwa meskipun hidupnya mungkin tidak panjang, ia telah meninggalkan warisan yang abadi di tanah seribu cahaya. Pengorbanannya telah menyelamatkan banyak kehidupan, dan dengan demikian, ia menemukan keabadian yang sejati. Tanah seribu cahaya, yang telah menyaksikan segala perbuatan baiknya, memberinya cahaya yang lebih terang dari sebelumnya, sebagai tanda bahwa ia telah menemukan jalan menuju kedamaian sejati. Tanah seribu cahaya menyaksikan pengorbanan Arif dan memberinya berkah yang tak ternilai. Arif kini abadi dalam kenangan dan cinta orang-orang yang telah ia bantu. Tanah ini mengajarkan bahwa keabadian bukanlah tentang hidup yang panjang atau tanpa akhir, tetapi tentang dampak positif yang kita tinggalkan dalam hidup orang lain dan dunia di sekitar kita. Arif, dengan hati yang penuh kasih, telah menunjukkan bahwa pengorbanan sejati adalah cara untuk menemukan keabadian yang lebih bermakna. Tanah seribu cahaya tidak hanya mengajarkan tentang kedamaian, keikhlasan, atau pengorbanan. Tanah ini juga merupakan tempat di mana seseorang dapat menemukan kebijaksanaan yang sejati. Kebijaksanaan ini bukan sekadar pengetahuan yang dapat dipelajari, tetapi pemahaman yang mendalam tentang kehidupan, tentang dunia, dan tentang makna sejati dari setiap pengalaman yang kita jalani. Tanah seribu cahaya mengajarkan bahwa kebijaksanaan datang ketika kita mampu melihat lebih jauh dari apa yang tampak di permukaan, ketika kita mampu melihat dengan mata hati dan menerima segala hal dengan penuh rasa syukur dan pengertian. Salah satu cerita yang menggambarkan pencarian kebijaksanaan ini adalah perjalanan seorang pemuda bernama Dewa. Dewa adalah seorang pemuda yang memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ia datang ke Tanah Seribu Cahaya dengan niat untuk mencari pengetahuan tentang dunia, untuk memahami arti kehidupan dan alam semesta. Ia merasa bahwa dalam pencarian ilmu yang tanpa batas, ia akan menemukan kunci kebahagiaan dan kedamaian. Namun, segera ia menyadari bahwa mencari kebijaksanaan di Tanah Seribu Cahaya bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan usaha atau keinginan semata. Dewa menemui berbagai guru dan makhluk bijaksana di Tanah Seribu Cahaya, masing-masing dengan ajaran mereka sendiri. Ada yang mengajarkan tentang filosofi kehidupan, ada yang mengajarkan tentang hubungan antara manusia dan alam, dan ada pula yang mengajarkan tentang bagaimana cara mengendalikan pikiran dan emosi. Namun, meskipun Dewa belajar banyak hal, ia merasa bahwa ada sesuatu yang masih hilang dalam pencariannya. Ia merasa bahwa ilmu yang ia pelajari masih belum bisa menjawab pertanyaan terbesar dalam hidupnya. Apa arti hidup yang sebenarnya? Suatu hari, setelah bertahun-tahun mencari jawaban, Dewa bertemu dengan seorang bijak yang lebih tua dan lebih dalam daripada semua guru yang telah ia temui sebelumnya. Orang tua ini adalah penjaga rahasia kebijaksanaan yang telah ada sejak zaman dahulu. Tanpa berkata apa-apa, orang tua itu membawa Dewa ke sebuah danau yang sangat tenang dan indah, yang memantulkan langit yang jernih seolah-olah dunia ini tidak memiliki batas. Di sana, sang bijak berkata kepada Dewa, "Kebijaksanaan sejati tidak datang dari pengetahuan yang kamu kumpulkan, tetapi dari kemampuanmu untuk melihat dengan hati dan memahami dengan jiwa. Kebijaksanaan datang ketika kamu mampu menerima segala hal tanpa menghakimi, ketika kamu mampu melihat bahwa setiap peristiwa dalam hidup ini, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, memiliki makna yang lebih besar." Dewa mulai merenung, menyadari bahwa pencarian kebijaksanaan tidak hanya tentang mencari jawaban, tetapi juga tentang menerima ketidaktahuan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Tanah Seribu Cahaya adalah tempat di mana alam dan manusia hidup dalam harmoni yang sempurna. Di sini, tidak ada pertentangan antara kedua unsur tersebut, dan setiap makhluk hidup, baik manusia maupun hewan, menghormati keseimbangan yang ada. Tanah ini mengajarkan bahwa kehidupan sejati tidak bisa terpisahkan dari alam, dan manusia yang ingin hidup dengan kedamaian harus belajar untuk menjaga hubungan mereka dengan alam. Tanah Seribu Cahaya mengajarkan bahwa kehidupan yang harmonis tidak datang dari pemisahan, melainkan dari kesatuan antara manusia dan alam. Cerita ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Bima, yang datang ke Tanah Seribu Cahaya untuk mencari jawaban tentang konflik yang selalu terjadi antara manusia dan alam. Bima berasal dari sebuah desa yang terletak di kaki gunung, tempat di mana manusia telah lama merusak alam demi keuntungan pribadi. Hutan-hutan ditebang, sungai-sungai tercemar, dan udara menjadi semakin tercemar oleh polusi. Bima merasa bahwa manusia telah kehilangan rasa hormat terhadap alam, dan ia datang ke Tanah Seribu Cahaya untuk menemukan cara untuk mengembalikan keharmonisan yang hilang antara manusia dan alam. Ketika Bima tiba di Tanah Seribu Cahaya,
ia langsung merasakan perbedaan yang mencolok. Tanah ini dipenuhi dengan keindahan alam yang luar biasa, di mana hutan-hutan hijau tumbuh subur, sungai-sungai mengalir jernih, dan udara terasa segar dan murni. Semua makhluk hidup, baik manusia maupun hewan, hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati satu sama lain. Bima merasa terpesona, namun ia juga merasa bingung. Bagaimana mungkin tanah yang begitu indah ini bisa ada, sementara di dunia luar, alam semakin rusak? Suatu hari, Bima bertemu dengan seorang wanita muda bernama Sari, yang merupakan seorang penjaga hutan di Tanah Seribu Cahaya. Sari mengajarkan Bima tentang bagaimana manusia dan alam bisa hidup dalam harmoni. Kami di sini tidak hanya mengambil dari alam, kata Sari. Kami memberi kembali kepada alam, menjaga keseimbangannya, dan memastikan bahwa setiap tindakan kami tidak merusak apa yang telah diberikan kepadanya. Kami tahu bahwa hidup kami bergantung pada alam, dan dengan menjaga alam, kami menjaga diri kami sendiri. Bima terkesan dengan kata-kata Sari dan mulai merasa bahwa ia telah menemukan jawaban yang ia cari. Namun, Bima masih merasa ada yang kurang dalam pemahamannya. Ia ingin lebih tahu tentang bagaimana alam di Tanah Seribu Cahaya bisa hidup begitu harmonis dengan manusia. Sari kemudian membawanya ke sebuah lembah yang sangat indah, di mana semua elemen alam seolah bekerja bersama-sama dalam keselarasan yang sempurna. Di sana, Sari menjelaskan bahwa setiap pohon, sungai, dan batu memiliki peranannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam. Jika salah satu elemen ini terganggu, maka seluruh sistem alam akan terguncang, kata Sari. Itulah mengapa kami menjaga alam dengan penuh hormat, karena kami tahu bahwa kami adalah bagian dari keseluruhan ini. Bima mulai menyadari bahwa harmoni antara manusia dan alam bukanlah sebuah konsep yang bisa dipahami hanya dengan akal, tetapi harus dirasakan dengan hati. Ia mulai merasakan hubungan yang dalam dengan tanah yang ia pijak, dengan udara yang ia hirup, dan dengan sungai yang mengalir di dekatnya. Ia merasa bahwa dalam setiap langkahnya, ia adalah bagian dari alam ini, dan alam pun adalah bagian dari dirinya. Ia mulai mengerti bahwa untuk hidup dengan damai, manusia harus belajar untuk hidup selaras dengan alam, bukan menentangnya. Namun, pemahaman Bima tentang harmoni alam diuji ketika ia dihadapkan pada sebuah pilihan yang sangat sulit. Suatu hari, sebuah badai besar datang menghampiri Tanah Seribu Cahaya, mengancam untuk merusak segala yang ada di depannya. Bima dan Sari bersama dengan para penjaga lainnya, harus bekerja sama untuk melindungi hutan dan makhluk hidup dari ancaman badai tersebut. Dalam situasi yang penuh ketegangan ini, Bima harus membuat keputusan apakah ia akan melindungi diri sendiri, atau membantu menyelamatkan alam yang sedang terancam. Bima akhirnya memutuskan untuk mengorbankan keselamatannya demi melindungi alam dan makhluk hidup di sekitar Tanah Seribu Cahaya. Ia bekerja tanpa mengenal lelah untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh badai, menanam pohon-pohon baru, dan menjaga sungai-sungai agar tetap mengalir dengan lancar. Dalam pengorbanannya ini, Bima merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang sejati, karena ia tahu bahwa ia telah melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari alam dengan penuh tanggung jawab. Ia menyadari bahwa harmoni alam bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah, tetapi harus diperjuangkan dengan kesadaran dan kasih yang tulus. Setelah badai berlalu, Tanah Seribu Cahaya kembali pulih. Alam yang sebelumnya terluka mulai sembuh, dan kehidupan pun kembali berjalan dengan damai. Bima merasa sangat bersyukur atas pelajaran yang telah ia terima dari Tanah Seribu Cahaya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah dunia dalam sekejap, tetapi dengan langkah-langkah kecil dan kesadaran yang lebih dalam, ia bisa membantu menciptakan dunia yang lebih baik, lebih harmonis, dan lebih damai. Dalam hatinya, Bima berjanji untuk selalu menjaga hubungan baik dengan alam, karena ia tahu bahwa hanya dengan hidup dalam keselarasan dengan alam, manusia bisa menemukan kedamaian yang abadi. Tanah Seribu Cahaya, dengan segala keindahan dan kebijaksanaannya, telah mengajarkan Bima bahwa kehidupan yang harmonis tidak terwujud dengan kekuatan atau dominasi, tetapi melalui rasa hormat dan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dengan menjaga alam, kita menjaga diri kita sendiri, dan dengan hidup dalam harmoni dengan alam, kita bisa menciptakan dunia yang penuh kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk hidup. Tanah Seribu Cahaya adalah simbol dari harapan yang tak pernah padam, cahaya yang terus menyinari perjalanan setiap makhluk hidup yang datang ke sana. Tanah ini bukan hanya tempat yang penuh dengan keajaiban alam, tetapi juga tempat di mana setiap individu bisa menemukan kekuatan dalam dirinya untuk menghadapi tantangan hidup. Setiap orang yang datang ke Tanah Seribu Cahaya
akan merasakan bagaimana cahaya itu membimbing mereka melalui kegelapan, memberi mereka kekuatan untuk terus maju dan tidak menyerah. Cahaya ini tidak hanya datang dari sumber luar, tetapi juga bersumber dari dalam hati setiap individu yang memiliki niat untuk menjadi lebih baik. Cerita tentang cahaya ini dimulai dengan seorang perempuan bernama Lestari, yang datang ke Tanah Seribu Cahaya setelah melalui perjalanan hidup yang penuh penderitaan. Lestari kehilangan keluarganya dalam sebuah kecelakaan tragis, dan ia merasa hidupnya telah kehilangan makna. Ia datang ke Tanah Seribu Cahaya dengan harapan untuk menemukan jawaban atas rasa sakit yang ia rasakan. Saat pertama kali tiba, ia merasa terpesona oleh cahaya yang memancar di sekitar tanah itu. Namun ia juga merasa kesepian dan bingung. Bagaimana mungkin ada begitu banyak cahaya, sementara hatinya begitu gelap? Suatu hari, Lestari duduk di sebuah tepi sungai, merenung dalam kesendirian. Ia merasa bahwa meskipun cahaya di sekitar Tanah Seribu Cahaya sangat indah, ia tidak bisa merasakannya di dalam hatinya. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara lembut yang memanggil namanya. Suara itu datang dari seorang wanita tua yang duduk di sampingnya. Wanita itu tersenyum lembut dan berkata, "Cahaya yang kamu cari ada dalam dirimu. Kamu hanya perlu membuka hatimu dan menerimanya." Lestari terkejut mendengar kata-kata itu, karena ia merasa bahwa hatinya sudah tertutup rapat, tidak mampu lagi menerima apapun. Wanita tua itu melanjutkan, "Cahaya bukanlah sesuatu yang terpisah dari kita. Cahaya itu ada dalam diri setiap individu yang mampu menerima segala hal dengan lapang dada. Ketika kamu belajar untuk menerima dirimu, menerima rasa sakit dan penderitaan yang kamu alami, kamu akan menemukan cahaya itu." Lestari merasa tertegun mendengar kata-kata tersebut. Ia telah berusaha untuk melupakan rasa sakitnya, menghindarinya. Namun ternyata cahaya yang ia cari tidak bisa ditemukan dengan cara itu. Sejak hari itu, Lestari mulai belajar untuk menerima segala perasaan yang ada dalam hatinya. Ia tidak lagi berusaha menekan rasa sakit atau kesedihannya, tetapi ia mulai merangkulnya sebagai bagian dari dirinya. Dalam proses ini, ia mulai merasa bahwa cahaya dalam dirinya mulai bersinar. Meskipun ada luka di hatinya, ia menyadari bahwa luka itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya, dan dengan menerima luka itu, ia bisa lebih kuat.